Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansita Rosalinda, NIM 170810111135, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya modal dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Terlebih dahulu saya ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Marmono Singgi MSI karena telah membimbing kami dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Lalu pun juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, adapun beberapa submateri yang akan saya bahas dalam materi biaya modal, yakni yang pertama, pengertian, fungsi, faktor, variabel, asumsi, macam, dan contoh. Baik, mari kita beralih kepada submateri yang pertama, yakni pengertian biaya modal. Menurut Yani Yarsha Hasan tahun 2013 mengungkapkan bahwa konsep cost of capital atau biaya modal sangatlah penting dalam pembelanjaan suatu perusahaan untuk menentukan besarnya biaya secara real yang ditanggung oleh perusahaan dalam mendapatkan sejumlah sumber dana. Sedangkan menurut Nani Lestari tahun 2018, biaya modal ialah sejumlah biaya yang ditanggung atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan sumber dana untuk membiayai investasi yang berasal dari utang, saham preferensi, saham biasa, dan laba ditahan. Submateri yang kedua ialah fungsi biaya modal. Terdapat dua jenis fungsi biaya modal. Yang pertama, terkait pajak yang dikenakan pada perusahaan. Dalam hal ini, biaya modal yang dikenakan atas modal sendiri dan modal pinjaman berbeda. Cara perhitungannya ialah pertama sebelum pajak. Hal ini diperhitungkan biaya modal rata-rata seperti obligasi. Dan yang kedua adalah setelah pajak. Fungsi yang kedua ialah sebagai discount rate, yakni untuk memperhitungkan apakah pengajuan investasi itu diterima atau tidak. Caranya ialah membandingkan tingkat keuntungan atau profit dari pengajuan investasi tersebut dengan biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dalam berinvestasi. Submateri yang selanjutnya ialah faktor-faktor dalam biaya modal. Terdapat dua jenis faktor, yakni yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang kedua, faktor yang dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari faktor tersebut. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan. Hal ini berkaitan dengan tingkat suku bunga dan tarif pajak. Apabila tingkat suku bunga naik, maka biaya utang akan semakin tinggi atau seiring dengan meningkatnya tingkat suku bunga. Hal ini berhubungan positif. Contohnya, perusahaan harus membayar bunga pemegang obligasi lebih tinggi untuk mendapatkan modal, yakni berupa utang. Berkaitan dengan tarif pajak, kebijakan akan mengaruhi besarnya biaya modal yang digunakan. Namun, dalam hal ini, tarif pajak justru menurunkan biaya utang atau biaya modal untuk mendapatkan modal tersebut yang berupa utang. Yang selanjutnya, faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang pertama, kebijakan struktur modal. Dalam hal ini, struktur modal dapat merubah biaya modal. Yang kedua,
Kebijakan investasi, yakni risiko investasi akan mengaruhi biaya modal. Apabila risikonya tinggi, tentu biaya modalnya akan tinggi. Namun, profit atau keuntungan yang akan diperoleh juga semakin tinggi. Dalam hal ini hubungannya positif. Yang ketiga, kebijakan dividen. Dalam hal ini, penurunan rasio pembayaran dividen akan menaikkan biaya modal. Pembahasan yang selanjutnya mengenai biaya modal, yakni variabel-variabel yang penting dalam biaya modal. Terdapat 4 macam variabel dalam biaya modal. Yang pertama, besarnya pembiayaan. Yang kedua, keputusan manajemen. Yang ketiga, keadaan perekonomian. Dan yang keempat ialah daya jual saham perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari variabel tersebut. Yang pertama, besarnya pembiayaan. Bagi suatu perusahaan yang menginginkan jumlah modal yang sangat besar, maka haruslah siap untuk membayar atau menanggung sejumlah biaya modal yang cukup besar pula. Karena semakin besar modal yang diinginkan, maka resiko membayar biaya modal cukup besar pula. Dan yang kedua, keputusan manajemen. Keputusan ini sangatlah penting dalam suatu perusahaan, karena bagaimana memutuskan untuk mengambil risiko dan keuntungan yang akan didapat. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka haruslah siap menghadapi risiko yang cukup besar. Itu. Dan yang selanjutnya ialah keadaan perekonomian. Keadaan suatu perekonomian akan memengaruhi daya perusahaan tersebut atau aktivitas perusahaan tersebut, maka harus dipertimbangkan juga. Yang selanjutnya ialah daya jual saham perusahaan. Dalam hal ini, apabila harga saham itu sangatlah tinggi atau baik, setiap periodenya mengalami peningkatan, maka sudah pasti kinerja perusahaan tersebut sangatlah baik. Kita tidak perlu melihat dan mencari tahu keuangannya bagaimana untuk memperoleh data atau informasi bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Cukup kita lihat saja harga saham tersebut apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Kalau perusahaan tersebut mengalami peningkatan tersebut dalam hal harga sahamnya, pasti perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Bahasan selanjutnya ialah asumsi-asumsi dan pentingnya biaya modal dalam suatu perusahaan. Asumsi-asumsi biaya modal terdapat 3 macam, yakni risiko bisnis, risiko dividen, risiko keuangan. Asumsi yang pertama, risiko bisnis bersifat konstan. Hal ini menjelaskan mengenai potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi. Yang kedua, risiko dividen bersifat konstan. Ini menunjukkan untuk menaksir biaya modal dengan dividen perusahaan. Yang ketiga, risiko keuangan bersifat konstan. Hal ini untuk mengetahui peningkatan variasi return atas suatu saham. Dari asumsi-asumsi biaya modal, semua asumsi menjelaskan berbagai risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan dan juga bersifat konstan. Selanjutnya, pentingnya biaya modal dalam suatu perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Yani Yarsyah Hasan tahun 2013, yakni terkait dengan pentingnya biaya modal dalam suatu perusahaan. Terdapat 4 kriteria, yakni yang pertama, keputusan dalam melakukan pendanaan modal sangatlah besar dampaknya kepada perusahaan. Oleh karena itu, harus melalui konsep biaya modal terlebih dahulu agar aktivitas perusahaan selanjutnya berjalan dengan baik. Yang kedua, struktur keuangan sangat dipengaruhi oleh risiko dan pendapatan yang akan diperoleh. Oleh karena itu, biaya modal harus diterapkan dalam hal ini untuk memperhitungkan berapa besar risiko yang akan dihadapi dan arus pendapatan yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, beberapa keputusan misalnya leasing, pendanaan kembali,
obligasi, dan kebijakan modal sangatlah penting dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, biaya modal harus ditetapkan dengan sangat tepat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, biaya modal ini merupakan konsep yang sangat penting dalam aktivitas suatu perusahaan. Oleh karena itu, biaya modal ini haruslah sangat tepat dalam pelaksanaannya. Terlebih dahulu berkaitan dengan investasi yang memperhitungkan minimal laba yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan tersebut. Baik, mari kita lanjutkan pada pembahasan macam-macam biaya modal. Terdapat beberapa macam. Yang pertama, biaya modal utang. Biaya modal utang ialah tingkat keuntungan atau profit yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau investasi kepada suatu perusahaan. Dalam hal ini dengan membiayai melalui utang. Jadi investor atau pemberi utang itu mensyaratkan tingkat keuntungan untuk dirinya pada perusahaan yang mereka tanamkan modal. Seperti itu. Nah, biaya modal utang ini terdapat 2 poin, yakni biaya utang jangka pendek dan biaya utang jangka panjang. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu biaya modal jangka pendek. Ialah hutang jangka pendek atau hutang lancar ialah hutang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Ini berupa hutang perniagaan atau hutang wesel, dan ini juga berjangka pendek atau jika kreditnya itu di bank tidak sampai 1 tahun, seperti itu. Adapun rumusnya yaitu bisa dilihat in cost of debit sama dengan biaya hutang sebelum pajak dikali buka kurung 1 dikurangi tingkat pajak kurung tutup. Untuk rumus yang kedua bisa dilihat ya teman-teman, yakni cost of debit sama dengan interest payment ditambah premi asuransi dikali 100% dikurangi nominal utang atau jumlah utangnya dikurangin dibuka kurung IP plus PA sama dengan berapa. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan biaya modal jangka panjang. Biasanya penggunaan biaya modal jangka panjang ini berlaku pada obligasi atau cost of bond. Biaya modal ini memperhitungkan jumlah nito yang diterima atas penggunaan kas yang terjadi pada penggunaan dana tersebut dari obligasi. Adapun rumus untuk menghitung biaya modal jangka panjang ini adalah biaya utang setelah pajak atau KD sama dengan tingkat bunga atas hutang tersebut dikurangi penghematan pajak. Yang kedua ialah biaya modal saham preference. Biaya saham preference ini sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pembeli saham preference atau biaya real yang harus dibayarkan oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut menggunakan biaya atau dana yang berasal dari penjualan saham preference. Yang ketiga, biaya modal saham sendiri dan laba ditahan. Kedua biaya modal ini kerap dikenal dengan biaya modal sendiri atau biaya ekuitas, yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan sebagai investasi. Yang keempat, biaya modal keseluruhan. Ini merupakan biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan dan bermanfaat dalam kaitannya dengan pengajuan investasi jangka panjang. Nah, yang terakhir adalah biaya modal rata-rata atau tertimbang, yakni laba dari investasi baru dengan risiko rata-rata yang perusahaan harus harapkan dan
mempertahankan saham tersebut. Nah, dalam artian ini adalah perusahaan itu harus mempertahankan harga saham walaupun banyaknya risiko-risiko yang dihadapinya. Ini dapat dilihat dari kualitas atau kinerjanya itu baik atau tidak perusahaan tersebut untuk mempertahankan harga saham. Pembahasan yang terakhir adalah contoh-contoh biaya modal. Saya mencantumkan 2 contoh ya teman-teman. Contoh yang pertama bisa dilihat. Diketahui utang perniagaan rata-rata 50 juta, terdapat cash diskon yang hilang selama 1 tahun sebesar 5 juta. Yang ditanyakan, berapa biaya modal sebelum pajak? Ini rumusnya adalah sama dengan 5 juta dibagi 50 juta dikali 100% sama dengan 10%. Ini berdasarkan rumus yang telah saya jelaskan di awal. Nah, misal pajaknya 40%, maka biaya modal seluruh sesudah pajak adalah 10% dikali 100% dikurangi 40 sama dengan 6%. Jadi biaya modal sesudah pajak itu 6% dari utang perniagaan tersebut. Contoh yang kedua adalah diketahui bank memberikan kredit jangka pendek sebesar 100 juta dengan bunga 2% per bulannya selama 8 bulan. Artinya hutang 100 juta tersebut beserta bunganya harus lunas selama 8 bulan ke depan. Adapun syarat aktiva yang dijadikan jaminan harus diasuransikan selama umur kredit tersebut selama 8 bulan dengan premi asuransi 5 juta rupiah. Nah, maka uang yang diterima dari bank ialah pinjaman dikurangin bunga 8 bulan ditambah premi asuransi. Jadi 100 juta tersebut dikurangin penambahan dari 16 juta ditambah 5 juta sama dengan 79 juta. Jadi dari 100 juta itu yang didapat oleh peminjam adalah 79 juta. Tuh. Beban yang sebenarnya ditanggung oleh peminjam adalah 21 juta. Jadi biaya kredit sebelum pajak tersebut adalah 21 juta dibagi 79 juta dikali 100% sama dengan 26%. Biaya kredit per bulannya adalah 26% dibagi 8, yakni 8 bulan, sama dengan 3,25. Nah, masa tingkat pajaknya adalah 25%. Bagaimana dengan biaya modal sesudah pajak? Nah, ini perhitungannya seperti ini. 3,25% dikali 100 dikurangi 25% sama dengan 2,43% per bulannya. Demikian pembahasan materi mengenai biaya modal dalam mata kuliah manajemen keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.